Salam Guru Penggerak. Kami Guru Penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Lia Prastiwi Susanti, SSI dari SMK Negeri Senduro. Perkenalkan, nama saya Galui Paramatan SPD dari SMP 1 Senduro. Saya Maria Ulfa SPD dari SMP Negeri 2 Senduro. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum kuliah. Waalaikumsalam Pak Iralo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai proses coach pada hari ini, mungkin yang akan saya sampaikan, saya di sini tuh berperan sebagai pengamat ibu, dan nanti ibu sebagai coach, dan nanti ada yang dipuji ya, kayak gitu. Namun sebelumnya mulai percakapannya dan mulai lagi. Harusnya ngomong ini. Awalnya setelah menyebutkan coach tadi, nah di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian dalam observer saya. Mungkin sampaikan terkait rubrik. Oke, assalamualaikum kuliah. Waalaikumsalam Pak Galur. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Pagi Bu, saya di sini berperan sebagai sebelumnya Ibu kan akan melakukan coach dan coaches ya. Saya di sini berperan sebagai observer. Nantinya saya di sini akan menyampaikan tentang rubrik penilaian Ibu. Ya, Ibu tahu ya rubrik penilaian? Ya. Oke. Nanti untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan adalah berharap pada proses percakapannya nanti, dan sudah memiliki prinsip sebagai coach yang gitu ya. Ya. Masih ingat Ibu prinsip coach? Ya. Masih Pak. Masih ya? Prinsip kita sebagai seorang coach itu ada 3. Yeah. Yang pertama, orang tersebut harus bisa bersifat kemitraan. Kemudian percakapan kreatif dengan coachingnya, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si coaching. Oke Bu, tepat sekali. Nah, selain prinsip tersebut, pasti sudah memiliki dong kompetensi dari seorang coach ya. Pasti ya sudah punya ya. Yaitu present, berarti kehadiran penuh ya. Berarti nanti Ibu menampilkan penuh pada coach Ibu, terus mendengarkan secara aktif. Jadi memang benar-benar didengarkan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Tentunya teknik rasa, ini menggunakan teknik rasa ya, teknik rasa. Dan saya berharap nanti Ibu pada proses coaching juga tidak lupa menerapkan proses tirta, metode alur tirta. Masih ingat apa itu alur tirta itu? Alur tirta itu sebuah akronim ya Pak. Akronim atau singkatan yang diambil dari beberapa kata. T yang pertama itu adalah tujuan utama dari coaching apa. Kemudian I adalah identifikasi masalah yang dihadapi oleh si coaching. Kemudian R-nya adalah rencana aksi. Dan TA-nya adalah tanggung jawab. Tepat sekali Bu. Nah, rubrik penilaian ini yang akan saya jadikan acuan dalam menilai coaching ini. Bagaimana bisa dipahami Bu? Oke, bagus. Oke, kalau begitu selanjutnya Ibu dimulai saja. Ingin menanyakan sesuatu mungkin boleh? Tidak. Oke, baiklah. Pertanyaan pertama ini kompetensi
kucing mana yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya gitu. Saya ingin mengembangkan itu adalah dua ya Pak ya. Apa saja ibu? Tentang tadi yang pertama tentang present atau hadir penuh dan mendengarkan aktif. Jadi dua kompetensi itu. Kenapa saya ambil kompetensi yang present atau hadir penuh? Karena pada saat kita benar-benar hadir atau mendampingi coach itu dengan sepenuh hati gitu ya Pak ya, si coach akan merasa nyaman dengan kita. Maka dari situ dia akan dengan senang hati, dengan santai menyampaikan unek-unek dia, masalah dia. Sedangkan untuk mendengarkan aktif, setelah si coach itu santai menyampaikan unek-uneknya, kemudian kita mendengarkan dengan aktif, maka dari situ kita akan tahu inti dari permasalahan dia seperti apa. Kemudian kita juga bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh si coach tersebut. Oke, tadi memang itu kan apa ya? Mencari satu yang ingin spesifik ya Bu ya. Tadi sudah kehadiran secara penuh itu tentang apa tadi? Kehadiran secara penuh present. Yeah. Ya. Nah, dari present itu ibu nanti bisa memahami secara penuh pada coaching ibu ya. Yeah. Oke, bagus. Mungkin untuk pertanyaan terakhir terkait indikator capaian, kira-kira poin atau tolak ukur yang seperti apa yang ibu harapkan nantinya gitu. Indikator yang pertama adalah bagaimana saya bisa menerapkan Alokterta dalam proses coaching saya, sehingga saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh si coach untuk memunculkan ide-idenya, sehingga dari ide-ide yang didapat itu akan memunculkan solusi terbaik untuk si coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Itu Pak indikator yang ingin saya tekankan. Oke, bagus. Dari sini nanti ibu akan melakukan secara langsung ya, dan saya harap apa yang menjadi tujuan ibu bisa tercapai sesuai dengan keinginan ibu. Amin. Oke, terima kasih ya Bu ya, dan semoga lancar juga nanti pada waktu coachingnya ya Bu ya. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat-sehat. Tapi kok kayak lesu gitu? Iya Bu, ini kayaknya saya banyak pikiran, ada sesuatu yang saya pikirkan Bu. Sehat tapi banyak pikiran gitu ya Bu? Iya. Ya mungkin kalau Bu Ulfanya tidak keberatan, boleh bercerita tentang beban pikirannya gitu. Apa yang ada di benaknya yang mengganggu isi kepalanya begitu. Iya Bu, boleh ya Bu ya kalau saya sharing-sharing cerita-cerita nih Bu gitu? Boleh, sangat boleh. Iya Bu, begini Bu, saya ini ada masalah ini dengan murid saya. Ya. Ini namanya Andi Bu. Ini beberapa kali tuh tidak ikut pelajaran saya. Andi yang kelas berapa ya Bu? Andinya kan ada 2. Ini Bu yang di kelas 8B. Oh iya. Itu ketika saya masuk di situ beberapa kali, 3 kali kalau nggak salah itu Andi nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut pelajarannya Bu? Iya, pelajaran saya nggak hadir terus. Tapi untuk pelajaran yang lain bagaimana? Itu kan saya tanya ke beberapa temannya ya. Ini Andi kemana kok nggak ikut pelajaran saya? Ada Bu tadi waktu pelajaran olahraga itu ada. Terus nggak tahu kemana ya sekarang, seperti itu Bu. Waduh hebat ya, sakti dia punya ilmu. Iya. Bisa menghilang gitu ya.
Iya, iya. Jadi untuk saat ini, ngobrol saat ini, diskusi saat ini tuh untuk membicarakan masalah ini gitu, masalah Andi yang tidak ikut pelajaran ibu. Iya. Nah, jadi yang ingin saya bicarakan pada hari ini itu Andi kan sering nggak ikut pelajaran saya. Saya sih pengen tahu, ingin cari apa namanya, kira-kira Andi ini tidak ikut pelajaran saya ini karena apa? Kemudian saya ingin tahu bagaimana caranya sih supaya Andi itu bisa ikut lagi dengan pelajaran saya itu. Tadi kan Bu Ulfa sudah cerita ya, sudah bertanya sama teman satu kelasnya juga. Padahal di kelas di pelajaran yang lain dia ikut, tapi tiba-tiba pas di jam pelajarannya Bu Ulfa dia tidak ada, gitu ya Bu ya. Iya. Kalau menurut Bu Ulfa ini, menurut pandangan Bu Ulfa sendiri ya, berdasarkan pantauan atau berdasarkan asumsi Bu Ulfa sendiri, kira-kira yang menyebabkan si Andi ini tidak masuk kelasnya Bu Ulfa apa ya kira-kira? Saya bingung juga Bu. Saya bingung. Iya. Waktu itu ketika istirahat saya ketemu dengan Andi, saya panggil Andi, kenapa kamu nggak ikut pelajaran saya? Ya nggak tahu Bu, pokoknya saya nggak ikut, itu jawabannya. Saya juga bingung, kenapa kok anak ini bilang gini ya? Kayaknya ada sesuatu dengan saya dengan Andi, gitu ya Bu ya? Ya, bisa jadi Bu. Mungkin juga ada penyebab yang lainnya yang mungkin Bu Ulfa bisa tanyakan dari pihak lain, mungkin dari guru-guru yang lain, guru-guru mata pelajaran yang lain yang mungkin tahu penyebabnya. Kenapa si Andi ini kalau di pelajarannya Bu Ulfa tuh kayak terkesan malas ya, malas masuk, malas mengikuti pelajaran, sedangkan di pelajaran yang lain dia hadir, dia ada gitu. Mungkin Ibu bisa bertanya ke yang lainnya gitu. Iya, waktu itu saya juga sempat bertanya dengan rekan saya, rekan selama dulu ini. Ternyata Andi itu ketika pelajarannya Pak Galuh ini ya, itu aktif waktu pelajaran olahraga itu. Dia Pak selalu Galuh guru olahraga. Iya, selalu bilang Andi loh Bu, kalau ikut pelajaran saya olahraga dia selalu aktif, selalu ikut. Tapi kenapa kalau di pelajaran saya nggak mau ikut itu Bu? Oke, di pelajaran olahraga dia aktif, ya Bu ya? Aktif ikut. Tetapi untuk pelajaran Ibu itu tidak aktif. Ibu ini mengajar apa Bu? Saya ngajar IPA Bu. Oh, jadi Iya. kalau dari sini mungkin kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, simpulan sementara, si Andi ini pada pelajaran olahraga dia itu semangat, antusias. Tapi untuk di pelajarannya Ibu, di pelajaran IPA dia tidak semangat. Ibu kira-kira bisa mencari alasan kenapa kira-kira Andi itu tidak semangat di pelajaran IPA. Mungkin apa pelajaran IPA itu menakutkan ya, atau mungkin tidak menyenangkan ketika saya mengajar. Mungkin bagi Andi itu terasa monoton, terasa itu, jadi dia mungkin bosan sehingga aku nggak mau ikut pelajaran IPA, aku di luar aja, apa seperti itu ya Bu? Bisa jadi itu Bu, karena pelajaran olahraga kan selalu di luar kelas gitu ya. Iya. Nah kemudian kalau dilihat dari ini, kayaknya berkaitan dengan minat atau gaya belajarnya si Andi ya Bu ya. Iya. Nah kalau seperti ini, kira-kira kalau ini kan berkaitan dengan minat atau gaya belajarnya murid ya. Di sini kita ambil contoh si Andi.
Nah, menurut Bu Ulfa kira-kira apa yang harus dilakukan kalau berkaitan dengan minat dan gaya belajar siswa itu? Mungkin gini ya Bu, saya ini harus apa namanya mengakomodasi gaya belajar Andi yang ini, yang sukanya gerak-gerak, kinestetik. Berarti saya ini harus menyiapkan apa namanya model pembelajaran apa gitu ya Bu ya, model pembelajaran untuk Andi supaya Andi lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran itu. Warnanya seperti itu. Jadi perbaikan di model dan strategi pembelajaran begitu maksudnya? Iya. Jadi model pembelajaran khusus untuk ini anak yang kinestetik itu bagaimana supaya ketika ikut pelajaran IPA itu dia senang tapi dia juga menyalurkan minatnya dalam gerak ke sini ke sana gitu ya Bu ya. Ya bisa, itu ide yang sangat bagus Bu. Tetapi jangan lupa, jangan hanya mengakomodasi atau mewadahi satu saja. Jadi misalkan, kalau kita fokusnya pengen ke Andi biar semangat belajar gitu. Akhirnya kita berfokus ke si kinestetik, lupa sama yang lainnya. Jadi seperti apa strategi yang harus Ibu Ulfa lakukan agar bisa mewadahi semua anak, baik itu yang audio, yang kinestetik maupun yang lainnya. Ini Bu, gimana kalau ini saya itu membuat pembelajaran diferensiasi? Artinya itu saya tidak hanya mengakomodir dari si Andi ini kan ya, yang aktif, tapi juga memperhatikan teman-temannya yang lain. Mungkin dari temannya Andi itu ada yang suka baca buku, itu kan juga harus diperhatikan juga. Mungkin ada yang suka dengan suara-suara. Jadi semuanya dalam kelas itu terakomodir, bukan hanya si Andi saya fokus sama Andi saja. Iya, betul sekali. Berarti dari sini kira-kira Bu Ulfa bisa melakukan apa? Kan strateginya, benar tadi strateginya sudah harus diperbaiki. Mungkin nampak monoton karena Ibu beranggapan semua anak itu sama. Padahal kan faktanya setiap anak itu unik. Nah, dia punya gaya yang berbeda, punya minat yang berbeda. Jadi apa kira-kira ini? Berarti saya ini Bu ya, harus memetakan dulu apa namanya saya buat semacam tes ya untuk mengidentifikasi murid di dalam kelas itu tipe belajarnya bagaimana. Nah, betul. Mereka tes itu ya Bu ya berarti. Iya. Kemudian dari tes itu nanti saya bisa menyusun strategi pembelajaran berdiferensi seperti apa. Nah, sesuai dengan sesuai itu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi Ibu melakukan tes dulu, tes kognitif, tes awal, tes diagnosis awal. Dari situ nanti Ibu akan dapat data yang seperti Ibu katakan tadi. Ibu dapat mengelompokkan anak-anaknya. Kemudian Ibu bisa tadi menerapkan apa Bu? Pembelajaran diferensiasi. Nah, iya betul sekali. Dengan pembelajaran itu nanti akan Bu ya? Akan mengakomodasi semua anak, karakter anak, minat anak. Dan pembelajaran diferensiasi ini kan pembelajaran yang sekarang sedang digaungkan di era kurikulum merdeka ini gitu. Namun dalam mencapai keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu harus juga butuh sebuah komitmen, butuh dukungan, tidak hanya Ibu sendiri, untuk menjadikan pembelajaran diferensiasi yang Ibu pilih itu tercapai dengan baik. Begitu kan ya, kita butuh dukungan, kita butuh komitmen. Untuk
dalam ini kan saya membutuhkan hubungan dari teman saya, minimal teman terdekat saya lah, saya ajak untuk berkolaborasi bagaimana sih menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga nanti itu akan bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak. Jadi jadi setelah Bu Ulfa menentukan pembelajaran yang berdiferensiasi, sebelumnya kan Ibu Ulfa melakukan tes dulu, tes diagnostik awal, kemudian mengelompokkan anak-anak, menentukan pembelajaran diferensiasinya, menyusun apa itu Bu? Kalau kita mau melakukan pembelajaran berarti kita harus menyiapkan modulnya, menyiapkan modulnya, kemudian menentukan kapan Ibu Ulfa akan melakukan itu. Kira-kira ini sekitar 4 hari ke depan lah saya akan mencoba melakukan ini pembelajaran diferensiasi yang nantinya akan saya terapkan di kelas ini, di kelas Andi ini ya, sebuah hal yang menarik ya Bu ya. Ini kan satu tantangan bagi saya juga, ini hal yang baru akan saya coba lakukan Ibu. Ya. Jadi jangan menganggap anak yang bermasalah itu sebagai hambatan ya Bu, tapi menjadi sebuah tantangan yang malah akan membakar semangat kita sebagai guru untuk semakin kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, bukan begitu ya Bu ya? Terkait komitmen yang Ibu Ulfa tadi tawarkan, saya berharap bisa terlaksana dengan lancar ya Bu ya. Kemudian tindak lanjutnya, seandainya ada yang tidak sesuai dengan target yang sudah Ibu Ulfa tentukan, kira-kira tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan? Tentunya saya tidak putus asa itu. Saya akan terus melakukannya secara kontinu supaya apa yang tadi saya cita-citakan itu terwujud supaya Andi itu, salah satunya Andi itu kebutuhan belajarnya itu terpenuhi. Saya tetap berusaha melakukannya dan tetap berkolaborasi dengan teman saya bagaimana mengatasi masalah ini. Kira-kira dengan siapa yang berkolaborasi dengan terdekat antara Ibu dengan si Andi itu? Kira-kira Ibu akan berkolaborasi dengan siapa? Ini dengan teman terdekat saya yaitu Pak Toto. Pak Toto ini siapa? Ada kaitannya dengan si Andi? Ada. Ini kebetulan Pak Toto ini adalah pamannya Andi. Oh, terus kalau dengan wali kelas bagaimana? Wali kelas dengan BK atau apa itu? Saya juga nanti akan meminta bantuan dari wali kelasnya yaitu Bu Indah. Kalau guru BK-nya tidak ada Bu, jadi kita fokusnya nanti ke pamannya itu sama ke wali kelas, kerjasama menanyakan bagaimana agar apa yang saya cita-citakan itu terwujud untuk Andi. Iya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita ingin melakukan sesuatu gitu ya, kita kan butuh dukungan dari pihak lain dan juga kolaborasi yang penting agar bisa mendukung, menunjang keberhasilan dari pembelajaran dan juga pembentukan karakter dari murid kita. Karena kan kita tidak mungkin hanya transfer ilmu saja tanpa ada pembentukan karakter gitu kan. Yang sekarang itu adalah bagaimana membentuk karakter seorang anak, bagaimana menuntun anak, bukan tadi hanya sekedar menuntut. Kalau kita hanya transfer ilmu, ujung-ujungnya kita adalah menuntut, bukan menuntun kan gitu. Nah sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana caranya menuntun murid-murid kita agar memiliki karakter yang kuat agar dia bisa survive di kehidupannya, kan begitu ya Bu ya. Dari awal sudah Ibu Ulfa tadi sampaikan, dari mulai merasa ada unek-unek, beban gitu ya, terus sampai bisa tercapai sebuah kata menemukan solusi gitu. Kira-kira Ibu Ulfa bisa menyampaikan apa
kesimpulan dari diskusi kali ini. Iya Bu. Saya merasa lega Bu. Saya bisa menyampaikan unek-unek saya tentang masalah yang saya alami dengan Andi. Kemudian dari kegiatan ngobrol-ngobrol ini saya menemukan sesuatu yaitu strategi yang harus saya lakukan supaya Andi yang kinestetik tadi gaya belajarnya terakomodasi di pembelajaran saya. Jadi saya menemukan sesuatu yang baru yaitu tentang pembelajaran diferensiasi yang mengakomodir kebutuhan siswa yang berbeda-beda, termasuk Andi tadi. Saya doakan semoga nanti berjalan lancar dan sukses. Kemudian proses pembelajaran di dalam kelasnya itu bisa membuat anak menjadi lebih nyaman lagi, sehingga mereka bisa benar-benar merasakan sekolah yang ramah anak gitu ya. Kalau sekolah anak-anak sudah merasa nyaman, merasa sekolah saya ramah loh gitu kan, mereka akan betah dan mereka akan mudah untuk mudah untuk mencari sesuatu, mendapatkan sesuatu, dan semoga apa yang diinginkan Bu Ulfa bisa tercapai dan Andi bisa kembali menjadi anak yang aktif tidak hanya di pembelajaran olahraga tapi di pembelajaran Bu Ulfa dan juga pembelajaran yang lainnya. Iya Bu, terima kasih Bu sudah menemani saya ngobrol sehingga nanti saya menemukan sesuatu yang baru nih untuk kedepannya saya jadi lebih baik lagi. Saya juga berterima kasih sama Bu Ulfa karena sudah percaya. Artinya kan dari tadi kita diskusi berarti kan Bu Ulfa percaya dengan saya gitu. Percaya untuk menyampaikan keluhan dan unek-uneknya gitu. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Ulfa boleh mempersiapkan modulnya, katanya tadi mau mempersiapkan modul dengan BP-nya. Semoga juga tidak menemukan hambatan gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Kalau misalnya ini Bu, kita nanti kan saya sudah ini melakukannya. Kita sering-sering lagi bisa kan? Iya, tentu. Karena saya kan penasaran bagaimana nanti perkembangannya setelah Ibu melakukan rencana aksi tadi, melakukan pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya apa ini? Bagaimana? Apa ada perubahan terhadap Andi? Nah, itu yang saya nanti butuhkan. Saya pengen dengar. Jadi setelah tindak lanjutnya apa ini? Apa ada perubahan dan bagaimana? Jadi nanti mungkin bisa ditularkan ke jadi praktik baik untuk teman-teman yang lain. Oke, terima kasih ya Bu. Oke, saya kembali ke kelas. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kuliah tadi proses coachingnya? Seru sekali Pak. Seru ya, memang yang saya cermati itu sangat-sangat seru sekali. Memang Ibu Lia punya feel kayaknya memang dengan coachingnya. Mungkin saya sedikit aja Bu, karena memang saya amati sudah baik. Saya sedikit mempertanyakan tentang indikator yang Ibu ingin tuju itu apa aja? Mungkin bisa dijelaskan itu. Tadi di kantor yang saya lakukan pada saat coaching tadi itu saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak ya, yang berupa kemitraan, terus proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching gitu ya. Kemudian untuk kompetensi inti yang saya terapkan tadi itu ada dua ya Pak ya, present, hadir penuh, dengan juga kompetensi mendengarkan secara aktif. Iya. Baik Bu, mungkin secara umum yang tadi saya cermati ya, dengarkan ya, alur tirta yang Ibu lakukan itu sudah sangat-sangat baik. Buktinya memang coachingnya itu bisa enjoy sekali dengan Ibu ya. Alhamdulillah. Ya. Mungkin nanti kedepannya ini yang terakhir ya. Kedepannya saya harap Ibu bisa konsisten sekali dan terus melakukan coaching yang sesuai harapan Ibu ya.
Mungkin itu saja Bu dari saya sebagai observer. Saya mengagumi sangat jempol-jempol sekali ya. Terima kasih. Karena sangat-sangat baik sekali. Kok saya merasa berlebihan? Iya, enggak. Memang kelihatannya kayak tadinya pembicaraan sangat-sangat seru gitu loh. Jadi saya cermati alur ceritanya sudah, ini pembawa perasaannya sudah dan sebagainya sudah. Itu saja mungkin jadi bekal Ibu nantinya ya. Terima kasih. Oke, sekian. Terima kasih ya Bu ya. Semoga lancar terus. Sekian dari saya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.